Oke, eh sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman buat yang udah hadir malam malam hari ini. Seperti biasa kita akan melanjutkan ya. Kemarin habis ada eh apa kemarin ya? General Stadium ya, webinar gitu ya. Nah, kita akan lanjut untuk belajar eh apa namanya tentang gulang ya. Oke, sudah seperti biasa kita presensi dulu. Presensinya linknya di mana? Kok hilang? Bentar, habis aku hapus historinya semua, guys. Pembersihan berkala, lisensi. Nah, ini. Sering-sering dibersihin, guys, laptopnya, komputernya gitu ya. Biar bersih dari virus, dari cache, dari apapun yang bisa membuat komputer atau laptopnya teman-teman itu lemot gitu ya. Oke, kita sekarang di tanggal 1 ya. Kita pertemuan ke-30, guys. 01/11/2023. Yeay, kita udah masuk ke November. Ada apa dengan Oktober kemarin, guys? Apakah ada yang unek-unek gitu? Silakan disampaikan di chat aja. Kalau ada unek-unek atau ada pengharapan pada November ini mungkin. Ada yang ulang tahun mungkin. Biar nanti dikirimin sama Mas Panji. Nano-nano. Masih ada ya permen nano-nano itu ya? Nah ini udah punah. Oke, jarang. Oke, kita absensi dulu, presensi dulu guys dari Mas Adafa. Halo Mas Adafa. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Adafa? sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Adafa? Eh, Baca modul tentang yang terakhir sama baca-baca tentang api Kak. Tentang apa? Api. Api. Oke. eh ada yang bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Paling modul selanjutnya masih belum ada Kak. Oh iya ya, bentar aku tanyain lagi deh. Oke. Mas Deo untuk modul 7 belum ya? Ini aku udah ujung 6. Oke, nanti coba aku tanyain lagi. Semoga eh, nanti segera di-upload ya untuk modul 7. Nanti kalau misalkan emang kita modul 6 udah selesai, kita nanti akan nyoba sendiri ya bikin tapi berkaca dari modul, kita belajar dari materinya itu gitu. Nanti kita cari dari modul yang dari Mas Noval itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, Mas? Ada, Pak? Atau ada yang masih bingung? Cukup Kak. Cukup ya. Oke, thank you Mas Dafa. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Ntar tadi ada yang izin kayaknya. Mas Aldi. Oke, Mas Aldi izin karena ada teman seangkatannya yang meninggal tadi siang. Hingga malam ini akan dilaksanakan tahlilan. Nah, ya, Siun. Oke, kok banyak yang meninggal ya guys ya? Apa karena bunuh diri lagi? Aku juga nggak tahu. Atau memang karena udah waktunya? Aku juga tidak tahu. Oke, semoga yang keluarga ditinggalkan diberikan ketabahan ya. Oke, sip. Lanjut ke Mas Andri Kurniawan. Halo, Mas Andri. Hadir nggak? Halo, Mas Andri. Gimana kabarnya? Lagi kurang enak badan nggak? Waduh, kenapa tuh? Kurang olahraga atau gimana, Mas? Kebanyakan olahraga kayaknya kak. Oke, lagi ngejar apa nih, Mas? Ada kompetisi atau ada apa gitu mungkin? Cuma lari aja sih kak, ningkatin pace lari. Oh, oh, pace berapa sekarang, Mas? Kemarin terakhir 3, sih kak. Ush, masih mau berapa, Mas? Dua atau satu? Mungkin tiga kecil sih kak. Oh, tiga kecil ya. Mantap.
Berarti latihan drill terus ya, agility, drill, endurance gitu-gitu ya. Iya, lebih ke interval. Oh, interval. Berapa tuh biasanya Mas interval? Interval 13 biasanya, Kak. 13 kali 1000 atau 400? Cuma 100 ya. Oh, 13 kali 100 gitu. Iya, Oh, tapi PS3 terus ya. iya. Oh, Cuma gila. jarak pendek aja sih, Kak. 3 kilo ya. 3 kilo. Mantap, 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 mantap. Oke, sip. Kalian udah belajar apa nih Mas Andre? Kemarin cuma lihat hasil record aja yang sebelumnya, Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain? Sementara belum ada, Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Andre. Bersama, Kak. Oke, ini bahasa apa sih? Itu bahasa Indonesia yang suka olahraga, betul. Jadi olahraga lari itu teman-teman tuh kan biasanya tahu kan lari cuma lari doang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mendalami lari itu sebenarnya ada tekniknya juga gitu. Ada yang namanya pace, ada yang namanya interval tadi gitu ya. Pace itu adalah satuan waktu dalam 1 kilometer. Misalkan tadi bilangnya pace 3 gitu ya. Berarti dalam 1 kilometer itu Mas Andri itu bisa eh, lari 3 menit itu dapat 1 kilometer kayak gitu itu pace 3. Kalau pace 4 berarti 1 kilometer itu per 4 menit seperti itu. Jadi cepet banget guys. Gitu. Nah interval tadi maksudnya itu latihan apa ya yang bikin ningkatin pace tadi gitu. Kalau lari dari kenyataan termasuk enggak? Enggak dong. Kayaknya aku 60 deh. 60 menit dalam 1 kilo. Itu jalan kaki apa ngesot. Kayaknya nggak ada maksimal sih. Cuma kalau misalkan jalan kaki itu kadang pace 14, pace 15 gitu. 1 kilo. Oke, lanjut lanjut. Ke Siva deh. Halo Siva. Halo Kak, Halo, lagi di mana nih? Sarina Kak. Wih, Sarina. Ngapain tuh? Iya, main aja sih Kak. Oke. Sokin. Sokin tuh apa? Siap, maksudnya kayak temu gitu loh Kak. Oh, itu bahasa apa itu? Memang. Eh, Nabila di Tebet Kak, soalnya. oh, nak Jaksel. Jaksel. Iya, aku di Jakpus. Oh, jauh kan ya Jakpus Jaksel? 1 jam ya? Deket Kak, deket. Nah, buset. Aku Iya, aja deket banget Kak. aku aja Jaksel ke SCBD jauh banget. Harus naik MRT. Jangan MRT Kak, lama. Enggak, cepet no. Oke, yang kakak Jaksel mana dulu? Cuma Blok M. Oh, Blok M. Iya, Blok M Square. Oke, Siva udah kemarin udah belajar apa nih? Eh, baca modul itu Kak, apa namanya, programming. Apa sih yang terakhir itu Paradik, setelah paradism. refactory. Mm-mm. Iya, iya itu Kak. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum Kak, Belum ada belum ya. ada. Oke, sip, thank you, thank you. Hati-hati di sana ya. Oh, oke Kak, ini mau balik Kak. Oke, hati-hati. Oke Kak. Lanjut ke Mas Dava. Halo Mas Dava. Ada nggak nih? Belum datang ya. Oke, lanjut. Mas Dimas. Halo. Hadir Kak? Maaf belum saya on mic. Kemarin baru baca-baca modul. Oke. Kenapa tuh Mas Dimas? Kok jarang on mic? Sakit kah? Lagi sama Siva? Ayo. Bukan lagi di luar, Siva juga lagi di luar. Wah ini. Tidak mungkin. Aku Selain, sendiri Kak. oh iya. Sendiri Kak, aman Kak. Oh, di parkiran udah ada Dimas. Menarik kue. Gak percaya. Oke. Cowoknya di hotel. Oke. Dadah guys. Kasihan, kasihan. Oke. Sip. Thank you Mas Dimas. Lanjut ke Mas Zian. Halo Mas Zian.
Halo Kak, Halo. Wah, lemas banget ya Mas Jan. Lagi sakit kah Mas? enggak Kak, Oh, enggak enggak ya. Kak. Oke, gimana latihannya? Kalisteniknya? Masih lanjut? Masih Kak. Alhamdulillah. Oke, udah dapat PR-nya? Dapat apanya Kak? Personal record? Paling kemarin kan ikut kayak challenge gitu. Jadi di Ah, komunitas ada program university gitu. Jadi dilihat progres kita selama 3 bulan latihan gitu. Alhamdulillah oh, juara kedua Kak. wih, mantap. Oke, itu komunitasnya ada di mana aja, Mas? Cuma di sana doang atau ada di mana gitu? Kayaknya di beberapa kota besar ada Kak. Cuman kalau di Bandung itu namanya Bar Start, komunitas Bar Start Teknik gitu. Kalau di Oh, Bandung, oke, Jakarta mungkin atau kota-kota lainnya yang ada gitu. ya kayaknya Kak. Pengen pengen ikut aku. Itu aja Kak. Oke, di Solo nggak ada soalnya. Oke, ah lanjut deh. Mas Sisian kemarin udah belajar apa nih? Kemarin baca-baca mulu sama apa namanya kemarin tuh sempat nanya-nanya juga gitu ke teman gitu. Hmm, ada yang masih bingung? Paling belum kan nanti kalau misalnya udah mulai apa Oke, namanya lagi Hmm, baru ditanyain oke, sip, sip, sip. Thank you, Mas Zian. sama kayak Oke, oke, lanjut ke Mbak Umaira. Halo, Mbak Umaira. Hadir Kak, mohon maaf Kak, lagi nggak bisa on mic. Soalnya lagi ada acara di rumah. Kemarin baca-baca modul desain principle sama modul refactoring Kak, dan datang recording. Is, mantap, semangat banget nih belajarnya Mbak Umaira. Acara apa tuh di rumah? Akan makan kah? Bagi dong. Oke. Lanjut ke Mas Panji. Ada Mas Panji. Halo, Mas Panji. Nggak ada suaranya. Ping, 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 ping. Kak, saya izin live dulu karena lopet. Oke. Nanti gabung sama Dimas ya. Nggak ada Mas Panji. Iya, 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 iya. Bercanda, bercanda. Oke. Iya, error-error lagi. Ya udah chat aja Mas, nggak apa-apa Mas. Kalau misalkan error. Sip. Eh, lanjut ke Mas Rizky dulu deh. Mas Rizky Ramadan. Ada nggak nih? Halo, Halo. Gimana kabarnya Mas Rizky? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Rizky? Baru baca-baca modul Modul apa tuh? clean code ya. Suaranya dikit banget Mas. Kecil banget. Clean code coach. Oh, clean code. Oke. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada. Belum ada ya. Aman ya. Oke, sip. Thank you Mas Rizky. Wah, ini ganti lagi si Fai sama Dava. Sabar ya Mas Dimas. Oke, wah, ganti lagi nih. Enggak lah Mas Dimas, bercanda. Mas Reza. Ada Mas Reza ada nggak? Ada Mas Reza. Belum datang ya? Ya udah lanjut ke Mbak Nap Nap. Halo Kak Mimi. Aduh. Oke, Mbak Nap Nap. Oh, kemarin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Kak. Baik ya. Hasil UTS gimana? Aman? Belum keluar sih, tapi ya ya Ya, gitu aja. ya. Bismillah dulu aja. Datang kerjakan lupakan ya. Benar sekali. Semester Astaga. berapa sih? Hmm?
Semester berapa sih sekarang? Aku semester 7 Kak sekarang. Semester 7 ya. Oke, tinggal Ya. skripsi ya berarti ya. Iya, lagi Jadi, ngerjain proposal juga. kalau kimia ya kemana jurusan ya? Betul. Kalau kimia itu skripsinya ngapain? Ya, bikin skripsi Kak. Ya, ya maksudnya Gimana? apa namanya? Oh, Praktek kah atau apa gitu? Maksudnya bikin. research gitu, Oh, kalau aku bikin penelitian gitu sih Kak. penelitian yang tentang apa Eh, tuh? Jadi aku kemarin pas magang itu aku magangnya di BRIN Kak. Nah pas di Brin. BRIN itu, aku Kok di BRIN. teman-temanku pada yang di LIPI atau di mana gitu ya? Kan LIPI itu BRIN, LIPI Oh itu iya, BRIN Kak. sekarang Brin Iya, namanya. iya jadi LIPI terus ada apa sih yang buat angkasa juga terus habis itu buat apa-apa itu jadi gabungin semua jadi BRIN namanya. Oh, kok temanku dulu Iya, bilangnya aku magang di LIPI, aku magang di LIPI. Apa sih aku gitu kan? itu ini masih baru kayak 2021, maybe atau 2020 gitu Kak masih agak baru BRIN-nya tuh masih Oh muda iya dia. iya iya. Sekarang dirinya Brin ya, bukan LIPI lagi ya. Benar, benar sekali. Oke. Bikin apa tuh? Cairan atau apa gitu? Eh, Memang orang awam kan gitu. Taunya kimia itu kan eh, cairan-cairan gitu kan. Ih, nggak salah sih Kak. Tapi aku Iya, ini lab kering gitu. Jadi aku pakai komputer, komutasi kimia, komutasi namanya. kompetensi kimia. Oh, Iya, oke. Itu ada dikasih yang nanya nih, pilihan. ada kalau di kampusku ada yang dikasih pilihan jadi mahasiswa tinggal milih kampus. Eh, Ah, judulnya dikasih pilihan. Jadi kayak, oh itu kalau di aku, di departemen aku sih itu tergantung sama dosennya lagi. Balik ke dosennya, ada dosen yang langsung ngasih judul, ada yang ngasih topik doang gitu. Soalnya setiap dosen tuh kayak punya topiknya masing-masing kan. Terus kayak nanti kita sendiri yang menentuin gitu. Oh nih aku cocok sama dosennya tuh sama yang ini. Soalnya aku suka sama penelitiannya dia. Aku suka sama hmm, materinya dia gitu. ya. Oke, Terjawab ya. ya semoga terjawab. Oke, sip. Ya udah lanjut. Mbak Nabila kemarin udah belajar apa? Itu aku kemarin aku mau apa namanya nonton video yang kemarin-kemarin tapi masih belum diupload ya Kak. Oh iya, Iya. baru terakhir tanggal berapa tuh? Yang Lihat video di terakhir. YouTube-nya kapan ya? Pokoknya 6 hari yang lalu. Oke. Iya. Yang kemarin belum diupload ya, yang terakhir ya. Iya. Oke, nanti aku coba follow up ya. Sip. Ini. Ntar aku follow up sekarang deh. Halo, Mas Deo dan Mas Halim untuk video Golang terakhir belum diupload ya. Minta untuk diuploadnya Mas. Thank you. Sama-sama. Apa sih? Oke, ada yang mau ditanya dulu, Nabila? Belum Kak. Belum Kan ada ya. belum nonton. Oke, sip. Thank you Nabila. Thank you Kak. Oke, lanjut ke Mbak Vidya. Halo, Mbak Vidya. Halo Kak, Halo, Mbak Vidya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Oke, kemarin udah belajar apa nih? Baca-baca modul itu yang modul 6 yang terakhir itu Kak. Modul 6 ya. Oke, ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum sih Kak. Belum ada, masih aman ya? Aman. Oke, thank you Mbak Vidya. Oke Kak. Kok lemes banget Mbak Vidya? Sakit apa gimana? Oke mas, aku coba upload dulu ya. Oke. Sip. Mantus. Makasih mas. Kak Elmi, saya izin laptop saya mati tiba-tiba. Waduh. Oke. Nanti bilangin laptopnya. Jangan tiba-tiba. Memang. Lanjut ke Mbak Diah Maharani. Halo. Mbak Diah. Mana bisa begitu? Mbak Diah gimana kabarnya? Iya, baik, Kak. Alhamdulillah. Oke. Kemarin udah belajar apa nih?
Itu Kak, nonton YouTube yang sekaligus projectnya juga. Gitu. Project? Ya kan ada tuh di channel apa sih? Lupa. Itu yang Go Programming. Kursus Golang, tapi dengan bonus projectnya gitu loh. Oh, oke. Bikin apa tuh? Belum sampai akhir ntar Oh, belum sampai akhir ya. Baru awal-awal berarti ya. pertengahan. Oh, oke. Kursusnya dari mana tuh? YouTube, channel Go Programming. Channel Go Programming. Oh, ada ya. Coba aku cek. Di YouTube. Yes. Go Programming. Go Programming. Channelnya Go Programming. Gak ada. Net Ninja, Jack Wright, VCodecamp, The Prime Time, Bug Bites, Programmer Zaman Now, Aaron Jack, Test Cloudinary. Oh ini. VCodecamp. Oh VCodecamp. Oke. Itu judul Go Programmingnya. Oh, yang Golang Course with bonus projectnya ya. Yes. Oke, bagus nih. Oke. Sip, dilanjutin aja ya. 9 jam, baru berapa menit itu? Ini 9 jam Kak. Iya, maksudnya dirimu udah berapa menit belajarnya? Sampai yang ke P4. Oh ya? Wih. Ini playlist kah? Oh enggak ini. Wih, mantap. Semangat banget ya. Berarti udah 1 jam ya. P4. Authentication with API keys. Iya. Udah 7 jam berarti. Wah, gila. 3 kali. Respect. Oke, sip, dilanjutin ya. Nanti kalau bingung tanya aja nggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau misalkan aku paham, aku jelasin. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain dulu, Mbak Dia? Nggak ada Kak. Belum ada ya? Sip, thank you. Dilanjutin ya, belajarnya semangat. Hmm. Oke, lanjut ke Mbak Rahma Setia nih. Halo. Halo, gimana Mbak Rahma kabarnya? Sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rahma kemarin udah belajar apa nih? Kemarin nonton video record yang kemarin aku nggak hadir itu Kak. Oh iya, kemarin izin ya. Kenapa tuh? Sakit ya? Nggak Aku ada lupa. undangan Kak. Oh, ada undangan. Wih, nikah nih. Oke, kemarin nggak ada. Tapi kemarin udah belajar apa nih? Setelah itu. Baca modulnya juga Kak. Oh, baca modul aja ya. Ya Oke. mau praktek yang itu desain pattern yang punya Kak Helmi udah diupload di Git belum ya? Oh iya, belum lupa ya Allah. Nanti ya aku upload. Maafkan. Oke, sip. Wah, diingetin. Sorry guys. Oke, nanti secepatnya aku upload ya guys ya. Lupa aku. Memang. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mbak Rahma? Udah Kak, cukup. Oh, cukup ya. Oke, thank you Mbak Rahma. Asik Kak. Oke, lanjut ke Mbak Rafita. Halo. Halo Kak, Halo Mbak Rafita, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak baik. Alhamdulillah. Oke, Mbak Rafita kemarin udah belajar apa nih? Aku cuma ngulang record yang hari Rabu aja. Semoga Ada, pas oke, ada kemarin yang masih bingung? nggak ada sih Kak. Aku nungguin yang desain pattern Kakak, belum ada. Sorry. Nggak dimaafin Baru ngurusin sesuatu guys. Jadi Aku nungguin. Kan hari Jumat kan libur ya kata aku, mana ini kan Jumat Sabtu Minggu tuh kan kosong tuh. Nggak ada. Iya, aku baru ngurusin sesuatu guys. Temanku dari Makassar datang. Makanya harus jadi ya ngurusin doi gitulah. Oke, sip. Oke, nanti aku segera upload ya mungkin ya. Oke Kak, ditunggu ya Kak. Oke, spotnya nanti aku upload guys. Sorry guys. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mbak Rafita? Nggak ada sih Kak, udah itu aja. Oh, ini Kak yang hari Jumat kemarin ada penggantinya atau enggak? Harusnya minggu ini ada, tapi teman-teman nanti itu ya mau hari apa bebas. Mau weekend boleh, mau Kamis boleh, mau ini ada apa? Selasa ya.
Ini Rabu apa Selasa? Rabu. Oh iya deh. Kamis boleh, Sabtu boleh, Minggu boleh, atau minggu depan juga boleh. Bebas. Teman-teman free-nya hari apa? Gitu ya. Sip, 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 sip. Oke, Halo, Kak. Kak. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Mas Dava. Halo, Kak. Maaf baru gabung kelas, baru pulang dari kampus. Oke, nggak apa-apa, Mas. Udah mulai kuliah ya sekarang ya? Kok malam-malam banget, Mas, pulangnya? Emang kelas malam apa gimana, Mas? Oke, lanjut ke Mas Rio. Halo, Mas Rio. Halo Kak, Halo, gimana kabarnya Mas Rio? Wih, apa itu? lagi gak baik Kak. Oke, kenapa tuh? Sakit kah? Ya Kak, ini badannya juga sakit. Oke. Udah mulai hujan kan, Sa? Ya Kak, minggu itu hujan badai Kak, Oh kayaknya. iya, bener-bener. Di sini juga sih tadi juga hujan. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Rio? Baca modul 6 aja sih Kak. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Sejauh ini belum sih. Belum ada ya. Oke, kalau nggak kuat itu ya Mas ya, izin aja nggak apa-apa Mas. Daripada nanti tambah sakit. Gak apa-apa sih Kak, masih Aman kuat. ya. Iya. Oke, sip. Ya udah, jaga kesehatan ya Mas. Semoga lekas sembuh. Ya Kak, sama-sama Kak. Ya, thank you. Lanjut ke Mas Sandia. Halo Mas Sandia. Halo, Moshi Mosh. Mas Sandia Desu. Ping 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 ping. Sandia Chan. Oke. Halo Kak. Halo. Oke, Mas Sandia gimana kabarnya? Baik Kak, baik. Alhamdulillah. Oke, Mas Sandia Alhamdulillah. gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin belum belajar sih Kak, belum belajar apa-apa. Kenapa tuh? Kemarin terakhir apa yang Stadium Green Nerd kan? Iya, GS kemarin ya. SKD. SGD. SG. Ya, SG. Oke, masa nggak belajar, Mas? Saya lagi ini juga Kak, lagi nyicil skripsi juga. Oke, ambil apa tuh skripsinya, Mas? Ini Kak, sistem pengambil keputusan sih rencana. Oh, SPK ya. Tentang apa tuh? Iya Pak, rencanaku tentang pembelian mobil sih Kak, paling itu sih Pembelian Kak. mobil. Iya. Berapa Kita variabel? masih ini sih Kak, masih nyari-nyari jurnal juga. Oh, baru proposalnya. Kalian masih bingung juga mau ngambil itu atau ini nyoba data mining. Kalau dari Dos Bingo nyaranin dua itu sih Kak, SPK sama data mining. Data mining, oke. Fokus ke nyari-nyari jurnal. Oke, sip. Ada yang masih bingung mungkin, Mas? Atau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you, Mas Sandia. Lanjut ke Mas Adit. Ada Mas Adit. Halo, Mas Adit, Mas Fikram. Ping, 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 ping. Ya. Oke, Mas Adit, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Adit, kemarin udah belajar apa nih? Saya kemarin cuma belajar lihat API sih, Kak. Karena kan API ini jembatan dari back-end ya, Kak. Betul. Oke, udah bikin atau baru belajar, baru lihat-lihat aja, Mas? Udah bikin, udah nyoba praktek? Kayak baru lihat-lihat aja dulu, Kak, gimana konsepnya, cara buatnya tadi. Sebelumnya, Mang, bahasa pemrogramannya apa, Mas? Bahasa pemrogramannya saya PHP, Kak. PHP ya. Udah pernah bikin API di PHP mungkin? Ini Kak, saya masih baru mau coba-coba dulu, Kak. Oh, oke. Siap. Oke, sip. Ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyain dulu, Mas Adit? Belum tahu sih, Kak. Karena kan masih bingung juga. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita akan belajar API juga. Mungkin nanti atau minggu depan. Pertemuan selanjutnya.
Oke, Oke, Kak. sip. Thank you Mas Adit. Thank you juga, Kak. Kita lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Halo Kak, Halo Mas Tegar. Wih, sudah sembuh nih kayaknya nih. Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Adit. Mas Tegar kemarin udah belajar apa nih? Ini belajar bantu TS tadi. UTS? Iya, UTS apa tuh? inovasi pembayaran digital. Inovasi pembayaran digital. Wih, payment gateway ya? Iya, Tentang apa vintage. tuh? Oh, vintage. Yep. Oh, bikin atau Cuma cuma ujian itu teori-teori? tadi lisan tadi. Oh, lisan. Ujian Oh, isai gitu. oh, oke. Bahas tentang apa tuh? Yang ada di Indonesia atau ada yang di luar negeri juga? PayPal mungkin? Bahasa yang di Indonesia. Oh, kami trans, Sendit, Bahas GoPay, OVO. bahas kayak itu apa itu namanya kayak tentang vintage kayak kegunaan di pengaruh inklusi keuangan gitu Kak. Oh, berarti bukan IT ya, lebih ke Bukan Kak. manajemen ya, berarti ya. Iya. Oh, oke, siap. Saya kirain di IT-nya. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu Mas mungkin? Belum Kak. Belum ada ya. Oke, Ya. thank you Mas Tegar. Saya- Lanjut ke Mas Tri Krama. Halo Mas Tri. Halo Kak. Oke, Mas Tri, kemarin tanggal 23 itu Mas Tri hadir nggak sih? Tanggal 23. Tanggal Kemarin 2. hadir terus sih Kak, cuman kadang Eh. lambat. Ada izin kemarin Kak untuk apa interview. Oh, interview. Oh iya, kayaknya 23 itu Mas Tri itu interview atau gimana mungkin ya? Atau sebenarnya kayaknya izin ya interview itu ya? Tapi masuk Iya gitu Kak, ya? izin. Tapi masuk Oh, karena oke. diundur. Oh, oke. Sip. Ya udah. Oke, sip. Udah tak record, masuk aja. Mas Tri kemarin udah belajar apa nih? Kalau untuk golangnya belum terlalu lanjut banyak sih Kak, karena kemarin Pak persiapan jadi asisten dosen, jadi pelajari apa dasar-dasar sintaks dari C++. Oh, asisten dosen C++ ya? Iya, dasar pemrograman. Oh, dosen. Oh, tapi pakainya C++. Iya. Oh, oke. Kenapa nggak Golang aja, Mas? Kan Nah, sekalian tergantung belajar. dari dosennya sih Kak. Oh, ya coba dipropos lah. Pak, ini kalau pakai Golang lebih bagus loh, gitu. Kan bisa. Iya Kak. Siapa tahu nanti, wah ya Mas, nanti aku diajarin gitu. Jadi yang ngajar nanti Mas Tri, siapa tahu dapat apa namanya apresiasi gitu. Iya. Oke. Sip, ada yang mau ditanyain dulu Mas Tri? Sampai sini belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, thank you Mas Tri. Ya Kak. Oke, oh ya ini Mbak Diah. Halo Mbak Diah, tanggal 23 hari Senin minggu lalu masuk gak ya? Atau terlambat? Yang mati lampu itu Kak. Oh itu mati lampu ya? Tapi masuk ya sebelumnya? Sebentar habis itu keluar lagi. Oke, nggak apa-apa. Ya udah tadi kata aja. Sip. Oke, thank you Mbak Diah. Lanjut ke Mas Reza. Udah hadir belum ya? Belum ya? Jadi mati, laptopnya mati sih. Oh, oke. Izin laptop saya mati tiba-tiba. Oh, ya udah izin aja deh. Ini kalau join ya join gitu. Mas Dava udah balik belum? Halo Mas Dava. Halo Mas Dava. Halo Kak. Halo, udah di rumah Mas? Udah Kak. Oke, sip. Gimana kabarnya Mas Dava? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, emang kuliahnya malam terus ya Mas ya? Ya kadang sih, kadang berangkat kadang enggak gitu. Oh, itu universitas mana sih Mas? Universitas Selamat Sri. Oh swasta ya? Iya swasta. Oh kirain negeri Mas. Enggak. Oke, ambil apa Mas di situ Mas? Jurusan teknik industri. Teknik industri. Oh iya, teknik tekin ya. Wes, mantap. Oke, Mas Dava kemarin udah belajar apa nih? Belajar itu sih modul 6.
Modul 6 ya. Dapat clean code. Ada yang mau ditanyain dulu Mas atau ada yang masih bingung mungkin? Belum ada sih, Kak. Masih aman ya? Ya aman, masih aman. Oke, sip. Thank you Mas Dava. Oke, Kak. Oke guys, karena kita udah habis resensi semua, kita lanjut modul 6 guys. Sorry ya lama ya. Tadi ada teknis sedikit. Display scale. Oke. Apa ini yang gue dengar? Sorry guys. Emang anaknya nggak gini, nggak lain. Nggak lain. Enable account, chat notification. Oke, close. Oke, share screen. Oke. Kecil aja deh. Nah. Oke, kita lanjut ke programming paradigm. Ya, ngomongnya gitu ya. Programming paradigm ya. Programming paradigm. Paradigms. Oh gitu guys. Paradigms. Oke. Programming paradigms pada Golang. Oke. Apa sih paradigma pemrograman gitu ya? 3 paradigma pemrograman utama yang mencakup struktur dasar dalam perancangan perangkat lunak adalah struktur programming, functional programming, dan object oriented programming. Nah ini guys, kita udah masuk ke paradigma, berarti kita masuk ke prinsip pemrograman guys. Jadi ada 3 prinsip ya, ada programming yang terstruktur, ada programming yang dia fungsional ya, ada yang OOP atau object oriented programming seperti itu. Tapi sebenarnya kita bisa nge-combine semuanya sebenarnya. Menurutku ya, tapi nggak tahu nanti kita baca teorinya. Siapa tahu kalau di-combine malah jadi salah ya guys, ya kan, siapa tahu. Oke, mari kita bahas masing-masing paradigma ini dalam konteks bahasa pemrograman Go ya, khusus untuk Go doang ya. Tapi nggak tahu nanti misalkan kita bisa cari celah-celah untuk bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Oke, yang pertama struktur programming. Structured programming adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada struktur dan aliran eksekusi yang logis dalam perangkat lunak. Ya. Paradigma ini menekankan penggunaan struktur kontrol seperti perulangan atau looping gitu ya, kondisi atau if else, pengkondisian gitu ya, untuk mengorganisir kode secara terstruktur. Dalam Golang, kamu dapat menerapkan paradigma ini dengan menggunakan konstruksi seperti for untuk perulangan dan if else untuk pengaturan aliran program. Structural programming membantu menghindari kesalahan dalam perangkat lunak dan memudahkan pemahaman kode. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh Golang dengan paradigma structural programming. Jadi for gitu ya, di dalamnya if ada if kayak gini. Oh ya, benar ya. Berarti kalau ini langsung gitu ya. Jadi struktur programming langsung gitu. Jadi langsung pakai for sama if. Tapi nggak tentu. Misalkan ada for-nya doang, if-nya di luar itu bisa aja. Ini namanya struktur programming. Jadi ini masih tanda-tanda awal kalau misalkan kita bisa nge-combine semua 3 tadi ya, gitu. Terus yang kedua, functional programming. Functional programming adalah paradigma pemrograman di mana fungsi dianggap sebagai warga utama. Warga utama. Kan betul. Dalam paradigma ini fungsi dapat digunakan sebagai argumen, ya benar. Nilai pengembalian, betul. Dan dapat disimpan dalam variabel, sangat pasti. Dalam Golang, kamu dapat menerapkan paradigma ini dengan menggunakan fitur seperti fungsi anonim, anonymous function, ya, fungsi tingkat tinggi atau higher order function, ya, yang kemarin kita pelajari, dan closure, gitu ya. Golang mendukung beberapa aspek dari pemrograman fungsional, seperti penggunaan fungsi sebagai argumen, pengembalian fungsi, dan pemrograman concurrent, ya. Contoh Golang dengan paradigma functional programming. Jadi kayak gini. Jadi ada main ya pertama kali dijalankan. Terus dia punya variable numbers. Isinya adalah slice of integer ya. 1 2 3 4 5 slice of integer gitu.
Dia punya variabel double ya, dengan dia manggil fungsi apply, terus double ini apa? Oh, double ini fungsi, oke. Terus numbers dari ini ya. Jadi apply apa namanya double si fungsinya, terus masukin parameter numbernya. Jadi ini fungsi sebagai parameter, gitu ya. Terus dicek di print double-nya. Nah, apply ini ngapain? Apply ini dia menerima dua parameter, yaitu function ya, f dengan alias f adalah sebagai anonymous function, yaitu function dengan parameter integer dan returnnya adalah sebuah integer. Terus ada values slash of integer. Terus return-nya nanti adalah slash of integer, seperti itu. Kita buat variabel result dengan tipe data slash of integer, terus di looping gitu ya. Define dengan result, define resultnya dari function v. V ini values dari slash of integer. Jadi nanti per apa namanya resultnya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kali 2. Misalkan 1 kali 2 berapa? 2. Berarti nanti hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Seperti itu. Jadi dikali 2 semuanya hasilnya. Terus di return resultnya dibalikin ke sini ya. Jadi diambil ke double ini. Gitu, di apply. Jadi nanti hasilnya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Gitu guys. Oke. Sip. Itu tadi adalah functional programming. Jadi dia bisa apa namanya sebagai variabel, sebagai return juga gitu ya. Itu atas sebuah closure. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah object oriented programming. Gitu ya. Atau OOP yang sering kita dengar ya. Paradigma pemrograman yang berfokus pada objek dan kelas. Dalam OOP, program direpresentasikan sebagai sekumpulan objek yang memiliki atribut dan metode gitu ya, atau function. Golang tidak memiliki konsep kelas seperti bahasa pemrograman yang lain atau OOP tradisional seperti Java, C++, C#, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kamu dapat menggunakan structure atau struct untuk membuat tipe data yang memiliki metode terkait. Jadi kita bisa bikin sebuah kelas di Golang itu pakai sebuah struct gitu ya. Contoh Golang dengan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Ya, seperti ini import fmt ya. Terus type rectangle struct, dia punya width, punya panjang, tipe datanya adalah float 64, ada height jadi float 64. Terus di sini ada dependency injection ya, diinjek ke area gitu ya. Jadi enggak ada dependency injection, jadi dia adalah metode atau metode dari struct dari rectangle gitu ya. Objeknya rectangle punya function ini atau punya metode ini gitu. Area dengan float 64, terus dia ngaliin dari width sama height gitu. Terus ketika kita punya objek rectangle, kita bisa ngambil areanya gitu guys. Itu namanya OOP gitu ya. Jadi objeknya ini rectangle, oriented, berarti objek kita berorientasi pada objek. Gitu. Jadi kita bisa manggil area tanpa kita tahu area itu mau ngapain. Karena apa? Karena dia udah dimasukin parameternya dari si rectangle itu sendiri gitu. Gitu ya. Pada contoh di atas kami membuat struktur rectangle dengan metode area yang menunjukkan pendekatan OOP Golang. Pemahaman tentang paradigma pemrograman ini penting dalam perancangan perangkat lunak karena mereka membantu kamu memilih pendekatan yang sesuai untuk memecahkan masalah tertentu. Terkadang paradigma ini juga dapat digabungkan dalam proyek yang lebih besar untuk mencapai desain yang lebih baik dan terstruktur. Gitu ya. Jadi kita pakai semua paradigma yang ada di atas tadi. Ada struktur programming, ada functional programming, ada OOP. Nah, ini kita combine semuanya supaya apa? Supaya nanti kode yang kita bikin itu tuh sesuai dengan paradigma yang ada. Gitu ya. Jangan sampai kita bikin aturan sendiri, guys. Gitu. Oke. Sip, kita modul 6 udah selesai, guys. Kita lanjut ke modul 7. Udah diupload belum ya? Nah, tadi aku bilangnya udah sih, tapi nggak tahu. Belum ya ternyata ya. Oke, ya udah kalau belum
Belum ada ya. Kita cek, 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 cek. Materinya modul 7 adalah apa ini? Nah, 6 kita udah selesai ya, konsep dasar, clean code udah, design pattern udah, design principle udah, refactor udah, programming paradigm udah. Nah, sekarang kita belajar tentang API. Mantap kan guys? Kita udah masuk ke API nih. Memulai aplikasi backend sederhana dengan Golang. Ya. Kita akan belajar apa itu API, bagaimana API itu bekerja, client versus server, web server dan web service, request and response, sama URL. Atau Uniform Resource Locator. Gitu ya. Kita pakai Echo nanti, silahkan nanti diinstal Echo-nya gitu ya. Nanti installnya bareng-bareng. Struktur project backend API. Nanti strukturnya ini langsung pakai itu ya. Oh, yang gampang aja deh, nanti nggak apa-apa lah. Kalau mau pakai design pattern langsung nggak masalah. Kalau enggak ya juga nggak masalah. Takutnya teman-teman bingung. Udah ada ya belum? Nah, di sini udah ada sih guys. Banyak banget. Ya Allah Akbar. Kita cek dari sini aja deh. Oh, novel Agung Golang. API. API. Mana ya? Mungkin aku jelasin basicnya dulu aja ya guys ya. Basic API itu apa gitu ya. Biar nanti teman-teman tuh nggak bingung. Kenapa sih bikin kayak gini gitu ya. Atau langsung mau praktek. Boleh sih kalau mau praktek. Tapi takutnya teman-teman bingung. Ya udah lah ya, nggak apa-apa ya. Kita belajar tentang API dulu ya guys. Oke, siap. Kita lanjut dari sini aja. Nanti materinya akan diupload sama Mas Deo. Nanti aku udah chat. Jadi ditunggu aja ya guys. Oke, sip. Kita akan masuk dulu untuk materi API ya, Application Programming Interface. Jadi apa sih itu API ya? Nah, pengantar API. API adalah bagian pertama dari modul. Bukan ini, yang ini ya. Sorry guys, ini tadi pendahuluannya. Sorry. API, Application Programming Interface, adalah cara untuk menghubungkan aplikasi perangkat lunak gitu ya bersama-sama, memungkinkan dua atau lebih program untuk berkomunikasi satu sama lain. Ya, jadi gini, teman-teman ngobrol sama temennya atau sama orang tuanya atau sama pacarnya gitu ya. Itu kita kayak seperti API ya. Jadi teman-teman itu alokasi kita representasikan sebagai entity A atau server A. Terus temannya teman-teman itu bingung juga ya. Temanmu itu adalah
server B gitu ya. Nah, mereka tuh bisa ngobrol karena ada API, ada Application Programming Interface, ada sesuatu yang menghubungkan mereka, misalkan pertemanan, ya, pacar, orang tua gitu. Nah, itu adalah atau mungkin apa namanya telepon gitu ya. Nah, telepon dari HP A ke HP B itu dia bisa ngobrol itu karena ada API gitu. Ada penjembatan nih atau ada sesuatu yang menghubungkan antara HP 1 sama HP 2 gitu ya. Misalkan handphonenya adalah Android gitu ya. Satunya iPhone. Nah, mereka kan beda nih device-nya. Nah, mereka bisa ngobrol karena apa? Karena pakai API. Ada sesuatu yang menghubungkan gitu. Nah, API ini adalah apa namanya? Satu cara ya untuk menghubungkan antara device A sama device B dan device C dan seterusnya. Gitu. Jadi kita bisa interaksi kalau kasusnya API ya dengan backend gitu ya. Kita bisa menghubungkan antara front end atau UI atau HTML mungkin ya teman-teman pernah yang paling tahu bisa menghubungkan HTML atau JavaScript atau pokoknya front end gitulah desain teman-teman dengan server. Nah, itu adalah API. Penghubungnya adalah API. Nanti API ini dia akan ngapain? Bisa mungkin ngambil data dari database atau mungkin generating file CSV atau Excel atau Docs atau PDF kayak gitu. Atau mungkin melakukan logika pemrograman gitu ya. Nah, si API ini yang menghubungkannya seperti itu. Nah, secara umum API merupakan antarmuka ya interface ya yang memungkinkan pengembang perangkat lunak menggunakan fungsionalitas atau data aplikasi lain tanpa harus menulis semua kodenya sendiri. Ya. API berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi yang memungkinkan pertukaran data dan interaksi. Jadi kalau misalkan ada pertukaran data atau mungkin pertukaran gambar, pokoknya data, semua data baik berupa gambar, video, teks, apapun lah itu adalah data gitu. Oke, sekarang udah mulai paham ya apa itu API. Kalau misalkan ada orang yang ngomong API ya berarti kan dia apa namanya menghubungkan antara entitas satu dengan entitas yang lain kayak gitu. Server satu dengan server yang lain gitu. Itu namanya API. Tapi belum tentu server ya guys ya. Kadang device juga bisa. Terus apa ya? Mungkin misalkan nih teman-teman udah pernah dengar tentang smart home kapan siapa itu yang pernah bikin, aku lupa kemarin ada yang ngobrol tentang smart home gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya lampu atau mungkin punya TV, kulkas, AC gitu ya. Teman-teman bisa matiin dari handphone atau mungkin dari apa namanya dari gestur atau mungkin dari suara gitu ya, tepuk tangan terus jadi bisa mati lampunya gitu ya, atau misalkan dari handphone gitu ya. Nah, antara handphone dengan device-nya teman-teman itu tuh ada penghubungnya. Nah, itu adalah API. Jadi belum tentu ini ada di web doang, tapi ada di semuanya gitu. Jadi semua hal yang berhubungan, semua teknologi atau semua perangkat yang berhubungan itu pasti ada API-nya gitu. Kayak misalkan dari remote TV lah, remote TV dengan TV gitu kan, bisa ngobrol, bisa mindah-mindah channel. Nah, itu ada API-nya gitu ya. Semuanya ada API-nya gitu. Nah, API adalah singkatan dari Application Programming Interface yang merupakan mekanisme yang memungkinkan interaksi antara dua aplikasi atau lebih menggunakan seperangkat aturan. Oke. Lanjut guys. API bermanfaat dalam pengembangan perangkat lunak karena memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas tertentu kepada aplikasi mereka atau mengakses data dari aplikasi lain. Contoh, melalui API, pengembang aplikasi seluler dapat mengintegrasikan aplikasi mereka dengan layanan seperti Facebook, Twitter, Google Maps, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi misalkan nih, kita pengen bikin aplikasi web bisa login pakai Google. Nah,
kita butuh API Google-nya. Atau contoh lain, kita pengen bikin apa ya? Google Analytics. Pernah nggak teman-teman? Jadi web kita kita pengen tahu siapa sih yang akses web kita, di jam-jam berapa sih web kita itu diakses, sibuknya jam berapa gitu ya. Terus paling sering ngecek fitur apa gitu ya. Kita bisa analitik semuanya pakai Google Analytics. Nah, kita butuh Google biar baca semua aktivitas yang ada di website kita atau di aplikasi kita itu pakai Google Analytics itu bisa. Nah, kita butuh API nih untuk menggabungkan antara web kita dengan Google biar diakses analytics-nya. Itu bisa sampai ke tombol-tombol yang sering diklik tuh mana itu tahu Google. Gila ya. Sedetail itu loh guys. Itu contohnya untuk penggunaan API ya. Mungkin dari teman-teman udah pernah bikin atau mungkin tahu cara integrasinya, tapi teman-teman baru tahu oh ini adalah API, ini bukan, ini API gitu ya. Mungkin baru tahu sekarang, buat nggak masalah. Oke. Bahkan ketika kita buka si Google Docs ini, kita tuh pakai API guys. Percaya nggak? Teman-teman bisa cek di, nggak bisa diklik kanan guys. Nah ini ya. Nah di bagian networknya teman-teman bisa gini aja, ini tak keluarin aja. Caranya gimana ya? Kok nggak bisa? Nggak bisa. Nah ini sebenarnya ini API guys. Apa yang ngasih tahu? Ini aja deh. Kita buka si Google Docs ini. Dia itu sebenarnya dia ngobrol sama beberapa API gitu ya. Ada API buat log gitu ya. Nih ke endpoint-nya apa namanya? Ke Google Play gitu ya. Terus dia ngelok gitu sih. Nggak tahu kenapa ya. Per berapa detik atau berapa menit itu dia ngelok terus guys. Ada endpoint-nya, ada request method, ada status code hasilnya gitu ya. Terus payload-nya apa, kalau misalkan dia post gitu ya. Terus responnya apa gitu ya. Nah, itu tadi adalah sebuah API. Gitu ya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih komponen-komponen yang ada di API itu ada apa aja gitu ya. Yang pertama adalah endpoint ya. Endpoint adalah URL atau uniform Uniform Resource Locator. Aku lupa ya. Oh iya benar. Uniform Resource Locator ya, web ya. HTTP bla 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 gitu loh guys. Atau titik akhir yang digunakan untuk mengakses atau memanipulasi data dari sebuah API. Endpoint memberikan alamat dan jalur akses ke sumber daya atau layanan tertentu yang disediakan oleh API. Jadi kalau teman-teman tahu di sini tadi kan ada mana tadi? Bentar ya, tunggu dulu. Tunggu dia ngelok dulu guys. Kalau kita ngeklik suatu tombol, nah nanti ada ininya. Banyak banget API-nya. Ya, ini kan ada API-nya nih. Kita cari yang misalkan yang log ini ya. Nah, yang log ini ada request URL. Nah, ini adalah endpoint guys. Ya, sepanjang ini adalah endpoint atau web atau service yang dituju yang menyediakan si API. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada request method. Ya, metode yang mau di request itu apa gitu ya. Nah, request method adalah metode yang digunakan untuk berkomunikasi dengan API dan mengirimkan permintaan. Jadi kita nyuruh API itu harus ada rule-nya atau ada tata caranya gitu guys. Kita nyuruh tuh berarti kan kita harus ngasih perintah kan. Nah, perintahnya atau apa kita harus request gitu ya.
Beberapa metode umum yang digunakan adalah get, post, put, dan delete. Ya, ada banyak sebenarnya. Ada get, ada post, ada put, ada patch, ada delete, ada option, ada apa lagi? Banyak banget. Nah, teman-teman bisa cari. Tapi yang sering dipakai itu ini, get, post, put, patch bisa, delete bisa. Options juga ada. Head juga ada kayaknya. Nah, gitu. Nah, metode get digunakan untuk mengambil data. Ya, ingat, metode get digunakan untuk mengambil data. Jadi kalau misalkan kita punya data dan dia mau diambil, ya itu harus get. Nggak harus sih, kadang post juga bisa. Cuma biasanya kita pakainya get. Struktur standarnya itu get. Post digunakan untuk mengirimkan data baru. Misalkan kita nge-insert user atau nge-insert artikel gitu ya, ngirimin data. Nah, itu pakainya post. Terus ada put. Nah, put ini biasanya digunakan untuk mengupdate atau memperbarui data yang udah ada. Misalkan ngedit data user yang punya ID 1 atau yang punya username A gitu ya, atau yang punya email bla 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 @email.com gitu ya. Kita apa namanya? Pokoknya intinya untuk digunakan untuk memanipulasi data atau mengubah data itu pakainya put. Gitu ya. Patch juga bisa untuk mengubah. Tapi ada bedanya antara put sama patch ya, bisa dicari. Terus delete digunakan untuk menghapus data ya, gitu. Nah, kalau teman-teman menggunakan ini sesuai dengan fungsinya, nah teman-teman udah membuat suatu API yang RESTful atau RESTful gitu ya. Kalau teman-teman cuma sebenarnya semua metode ini yang put, patch, delete ini bisa diganti dengan post juga, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak gitu, bisa, boleh, nggak salah. Cuma nggak sesuai dengan fungsinya. Misalkan mau delete pakai post, mau ngedit pakai post lagi gitu ya. Sebenarnya nggak masalah, sama, fungsinya sama. Cuma apa ya, kita akan, karena kita pengennya bikin suatu API yang RESTful API, nah harus sesuai dengan fungsinya ya. Kalau mau ngedit ya pakai put atau patch gitu ya. Kalau mau menghapus ya pakai delete kayak gitu. Nah ini di mana? Ada di sini tadi, di network, di API. Itu misalkan kita di sini tadi. Nah, ketika kita punya endpoint request URL, nah di sini kita udah punya request method juga nih, guys, post gitu ya. Gitu. Jadi ketika nanti kita pengen nyampein data, pakailah post. Kalau mau ngedit, pakailah put. Tapi ini adanya post semua ya. Kita cari yang put ada nggak? Nggak ada, guys. Adanya post semua. Oke, nggak apa-apa. Sip. Ada delete juga nanti, guys. Nanti akan kita bikin semuanya itu pakai Golang. Gitu ya. Oke, itu tadi adalah request method. Teman-teman bisa nyari di Google untuk request method dari di API itu ada apa aja gitu ya. Nah, ini SMTP method verb-nya gitu. Ada post, get, put, delete. Ini dari HTTP request method. Nah, ini ada get. The get method requires a representation of the specific resource. Request using get should only retrieve data. Nih, should only retrieve data atau mendapatkan data. Oke. Head, ada head nih. The head method asks gitu ya. Ask for response identical to a get request, but without the response body. Jadi sama kayak get, cuma dia nggak butuh response body-nya. Jadi nggak ada hasilnya. Tapi ini jarang dipakai, guys. Terus ada post. The post method submits an entity to the specific resource, often causing a change in state or side effects on the server. Jadi biasanya post ini digunakan untuk menginputkan data, intinya gitu. And submit an entity to the specific resource. Gitu ya. Terus ada put. The put method replace all current representation of the target resource with the request payload. Jadi semua datanya diganti dengan data yang baru. Ini gitu, put. Ya. Berarti
Kalau mengganti berarti kan untuk ngedit gitu ya. Gitu. Nah, delete. The delete method deletes the specific resource. Jadi kalau insert tadi pakai post, edit pakai put, yang hapus pakai delete kayak gitu ya. Ada connect. The connect method establish a tunnel to the server identified by the target resource. Apa nih? Aku juga baru tahu nih. The connect method establish a tunnel to the server identified. Jarang dipakai juga sih ini. Atau mungkin aku belum tahu ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah tahu connect nih buat apa? Lanjut ya, ada options. Nah, the options method describe the communication option for the target result. Jadi ini biasanya secara otomatis si website akan nanya langsung. Ya, dia akan ngasih sebelum dia ngepost atau sebelum dia nge-get atau sebelum dia nge-put gitu ya. Dia akan nanya dulu si servernya. Bisa apa aja sih di endpoint ini. Nah, nanti dia akan nanya pakai si options ini. Tapi ini biasanya otomatis guys. Teman-teman nggak perlu bikin sendiri gitu ya. Terus ada trace ya. The trace method perform a message loopback test along the path of the target resource. Nanti akan nanya loopback test. Nggak tahu nih. Belum pernah pakai juga guys. So the patch method applies partial modification to a resource-nya. Tadi kan ada put, nah sekarang ada patch. Kalau put diganti semua datanya dengan data yang baru. Oke. Berarti ngubah semua datanya. Tapi bisa salah satu aja, tapi data semua yang baru harus dicek dulu apakah kosong atau enggak gitu ya. Tapi kalau patch kita bisa ngedit partial, jadi cuma beberapa doang. Misalkan user cuma ngedit passwordnya doang bisa pakai patch ini. Kalau misalkan mau ngedit alamatnya doang, ya pakai patch juga misalnya gitu. Tapi kalau put dia nggak harus ngedit semuanya, gitu ya. Sweep. Nah nih, browser compatibility. Jadi ada beberapa kompatibilitas browser yang udah ada di dunia ini ya. Ada Chrome, Edge, Firefox, Opera, Safari, Chrome Android, Firefox for Android, Opera Android, Safari on iOS, Samsung Internet, sama WebView Android. Insya Allah semuanya support guys, kecuali Trace. Nggak tahu nih kenapa kok belum. No support. Bahkan dia bikin HTTP request tapi belum support ke semua browser. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Itu tadi adalah request method, guys. Jadi kita udah tahu di API itu ada endpoint, ada request method, ada verb atau kata kerja yang pengen dilakuin itu apa sih, gitu ya. Biasanya gitu. Nah, selanjutnya ada parameter. Parameter adalah nilai yang dikirimkan bersamaan permintaan API untuk mempengaruhi atau memfilter respon yang diterima. Parameter dapat digunakan untuk mengatur pengurutan data, membatasi jumlah data yang dikembalikan, melakukan pencarian berdasarkan kriteria tertentu. Gitu ya. Jadi parameter ini adalah yang tadi ya, yang di payload. Nah, nih ada query string parameters, ada form data. Kalau query string berarti dia masuknya di URL-nya yang di sini. Ada format, ada hash, ada out user ya, yang ini 3. Ini adalah query string. Kalau yang form data berarti dia yang dikirimkan dengan post, gitu ya. Kalau yang ini bisa diambil dari get maupun dari post maupun semua. Intinya kalau query string bisa diambil dari semuanya. Tapi kalau yang ini, yang form data itu hanya bisa diambil dari post, put, patch, delete. Kalau yang lain kayaknya nggak bisa. Yang get nggak bisa. Gitu ya. Karena get untuk mendapatkan, dia nggak ngirim sesuatu. Kalau post dia ngirim sesuatu, makanya dia bisa pakai form data ini. Gitu ya. Sweep. Lanjut. Ya, kita udah tahu bahwa API itu ada endpoint, ada server yang dituju gitu ya. Ada metode atau verb atau kata kerja yang mau dipanggil itu apa gitu, mau dilakukan apa. Ada parameter yang dikirim, bisa query, bisa parameter itu sendiri, bisa body atau form data gitu ya. Gitu.
Terus kalau udah ada parameter berarti ada response, gitu ya. Jadi response adalah balasan yang diterima dari API setelah mengirimkan permintaan. Jadi kita udah ngirim nih, hasilnya mana gitu. Nah, hasilnya adalah response-nya ini tadi. Balasan ini berisi data atau yang diminta atau informasi tentang status permintaan. Data dalam response dapat berupa format JSON, XML, atau jenis format lainnya, tergantung pada API yang digunakan. Gitu ya. Kita udah tahu ada JSON kan? JavaScript Object Notation. Kalau XML berarti apa tuh XML? ML-nya markup language. Nah, ini extensible markup language. Gitu ya. Kalau JSON JavaScript Object Notation. Kalau HTML apa tuh? HTML apa tuh? Hypertext Markup Language. Gitu ya. Nah, kalau API ada dua yang paling terkenal, yaitu JSON sama XML. Ya, tergantung API-nya mau ngapain. Responnya mau kayak gimana, gitu ya. Terus selanjutnya, setelah ada response, nah ini kalau yang bawah ini opsional, tergantung dengan API-nya. Apakah public API atau private API. Ya, ada authentication. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Authentication adalah proses untuk mengamankan akses ke API. Hal ini dilakukan melalui penggunaan API key atau token atau mekanisme autentikasi lainnya. Autentikasi digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna yang mengakses API dan melindungi data yang disediakan oleh API. Makanya ketika ada API, biasanya ada loginnya juga guys. Kita harus login dulu untuk mengakses API-nya gitu ya. Ya, teman-teman pernah mungkin ngirim email ke Gmail gitu ya. Di Gmail, di aplikasi atau di web Gmail gitu ya, dia butuh login dulu biar tahu siapa yang mau ngirim emailnya, apa yang mau dikirim emailnya gitu ya. Terus dikirimnya ke siapa, terus ada gambarnya atau enggak, ada videonya atau enggak, ada isinya atau enggak. Nah itu dia tuh harus tahu. Makanya ada butuh proses authentication. Nah itu adalah apa namanya, suatu cara ya untuk memverifikasi siapa sih orang yang menggunakan aplikasi kita gitu ya. Ya role-nya sebagai apa? Apakah admin ataukah user atau editor kayak gitu ya. Nah, itu adalah authentication. Gitu guys, itu tadi untuk komponen-komponen pada API dan sebenarnya komponennya masih banyak lagi tapi 5 hal tadi itu adalah core atau apa ya? Yang sering kita temui ya di API itu apa. Nah, gitu. Sebenarnya masih ada banyak nih. Teman-teman bisa ngecek dari ini di network gitu ya. Di network di sini Ctrl Shift I bebas mau di mana gitu ya. Nanti teman-teman cari salah satu gitu ya. Terus di sini di tab general ada response header, ada request header ya. Teman-teman bisa nyari sebenarnya ini adalah sebuah komponen semua komponen dari API. Tapi yang kita garis bawahi adalah di 5 tadi. Gitu ya, request URL-nya apa, request metode-nya apa. Nah, sebenarnya ini ada nih status code ya, yang kemarin ya ada 200, ada 500, ada 400, ada 300 gitu ya. Nah, yang range itu loh guys, yang ini. Ya, ada remote address-nya, ada refer policy-nya gitu ya. Terus ada response header ketika apa namanya kita udah manggil ke API, ada response header-nya juga. Response header itu berarti apa namanya komunikasi antara UI atau interface atau apa namanya front end gitu ya dengan back end. Terus ada response header-nya gitu. Mungkin apa namanya ada tokennya, ada cookie-nya gitu ya. Ada cookie, ada X-frame option, ada X-access protection gitu ya. Banyak guys. Nah ini ada request header. Jadi sebelum kita request itu ada header-nya juga ya. Path-nya mau kemana, scheme-nya apa, accept apa aja gitu ya. Encoding-nya, terus authorization-nya gitu ya. Content length, content type, bisa JSON, bisa form URL encode gitu ya. Cookie-nya ya. Banyak banget guys kalau misalkan kita lihat dari header ini doang dari suatu API gitu ya. Tapi yang kita harus bawahi adalah 5 tadi, request URL, method, payload atau parameter gitu ya.
sama respons, sama autentikasi. Autentikasi itu ada di sini guys, di request header. Nah nih, di bagian authorization. Ya ini, gitu ya. Oke. Sweep. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Apa itu API sama komponen-komponen pada API. Mungkin kita akan lanjut sebentar tentang jenis-jenis API sampai mana tadi? Sampai mana ya? Jenis-jenis API aja deh. Biar teman-teman tahu. GraphQL. Banyak banget ya guys ya. Tapi kayaknya nggak terlalu sedetail ini sih nanti yang aku jelasin. Yang penting teman-teman tahu aja. Ada kuisnya juga guys. Ada jawabannya juga nih. Mau di screenshot boleh. Bagaimana API itu bekerja. Oke. Paling sampai jenis-jenis aja sih guys. Jenis-jenis API. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Silakan. Jadi API itu macam-macam guys. Ya, jenisnya ada banyak. Ada 2. Nggak ada nih yang nanya nih, serius. Udah aku pengen ditanya loh guys. Gimana kabarnya gitu ya. Nggak bercanda. Guys, ini emang gambarnya nggak lurus atau mataku yang nambah minnya guys. Ini gini-gini kan? Iya nggak? Iya, oh ya, alhamdulillah. Berarti minku nggak nambah guys. Takut banget minku nambah. Pusing liatnya gitu. Oke, jenis-jenis API. Kita masuk nih. Bentar doang aja. Ada beberapa ya sebenarnya jenis-jenis API itu. Semua ini ada yang nanya nih. Mas Sandia nih. Semua API entah menggunakan bahasa lain sama ya Kak. Ada get, ada post dan lain. Betul. Nah, ini adalah kelebihan dari API ya. Dia itu bisa berkomunikasi dengan bahasa pemrograman lain, bahkan dengan device yang lain. Jadi dia nggak peduli sama device yang teman-teman pakai gitu ya. Misalkan, kaget banget sampai jatuh HP ku iPhone Pro Max 15 gitu ya. Kayak kadang ada yang komen kayak gitu di TikTok atau di Instagram gitu ya. Nah, semua device yang teman-teman pakai gitu ya, asalkan itu dia support dengan internet ya, mungkin support internet sama mungkin ada browsernya gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa komunikasi dengan suatu API gitu. Jadi dia nggak peduli bahasanya apa, misalkan dari Golang ke C++ atau Golang ke PHP, selama ada API dia bisa digabungin nih antara server satu atau service satu dengan service yang lain gitu. Jadi misalkan nih teman-teman punya, makanya ketika teman-teman udah dengar tentang microservices nggak? Nah, microservices itu sebuah service ya yang dia dipisah-pisah nih sebagai poin-poin kecil. Misalkan teman-teman kita mikirnya adalah aplikasi yang udah besar, misalkan aplikasi Siakat atau sistem informasi akademik gitu ya di kampusnya teman-teman mungkin ya. Contoh yang paling gampang, paling deket aja gitu ya. Karena aku yakin teman-teman di sini masih banyak yang kuliah, pasti sering berkutat sama yang namanya Siakat atau sistem informasi akademik gitu ya. Bebas, teman-teman nyingkatnya apa, kadang ada yang beda-beda gitu. Nah, di Siakat tadi ya, kita samakan kalau Siakat itu sistem informasi akademik gitu ya guys. Kadang ada yang SIA, ada yang SIA gitu ya, bebas. Nah,
Di siakat ini kita bisa nih bagi-bagi si siakat yang besar itu tadi jadi service yang kecil-kecil. Mungkin service untuk login sendiri. Oke. Terus setelah service login, service untuk urusan mahasiswa sendiri, untuk urusan dosen sendiri, ya, untuk urusan kampus Merdeka sendiri, gitu misalkan. Terus service untuk VA pembayaran, ya, atau mungkin service untuk apa lagi ya kalau di siakat itu. Apa lagi ya? KRS-an mungkin, service untuk KRS sendiri gitu. Nah, antar service ini dia saling berkomunikasi. Nah, pakainya apa? Pakai API. Salah satunya pakai API. Tapi kalau misalkan yang lain bisa nanti ada caranya. Selain API ada, guys. Ya. Gitu. Jadi tapi konsepnya kalau ngobrol sama itu API sama jadi intinya menghubungkan antar service itu pakainya API. Kita misalkan dari service dari apa namanya service mahasiswa pengen tahu siapa sih yang login sekarang, dia tanya ke service login, ya. Boleh nggak si A ini ngakses ke service mahasiswa? Oh ternyata nggak boleh. Dia itu bolehnya hanya akses service apa namanya guru dosen doang gitu. Jangan sampai dia akses ke service mahasiswa gitu. Jadi nanti di protect dari situ. Itu bisa. Itu guys. Jadi antar service bisa bertanya, oh si mahasiswa ini mau melakukan pembayaran VA dari KRS ini gitu. Itu bisa. Nanti tanya-tanya antar service. Mau tanya ke service VA, ini ada yang membayar nih, oke dicetakin VA-nya, terus nanti bayar apa sih tagihannya, tagihan apa gitu ya, dia tanya ke service KRS kayak gitu. Gitu guys, itu adalah microservices. Dia bisa dibagi-bagi gitu. Kalau jadi satu pun boleh, ya bisa. Tapi biasanya untuk aplikasi yang gede kayak gitu nggak mungkin sendiri-sendiri guys. Nggak mungkin jadi satu. Karena apa? Apa nggak lemot itu? Ya, makanya kita bagi satu-satu. Ya, bagi satu-satu biar apa? Biar nanti kita tahu, oh service-service untuk yang paling besar load-nya, misalkan pas KRS-an doang gitu ya, yang kita gedein resource-nya di service KRS doang. Itu bisa. Nanti ketika udah KRS-nya udah nggak terlalu besar lagi diturunin. Biar apa? Biar dari fee-nya lebih murah gitu ya. Terus apa ya? Ya intinya manajemen servernya gitu lah. Jadi karena dia banyak transaksi gitu ya, makanya dibesarin resource-nya gitu. Biasanya kayak gitu guys. Oke, lanjut. Nah itu tadi adalah API. Jadi dia nggak peduli bahasa pemrograman apa yang teman-teman gunakan. Selama teman-teman itu pakai API, kita bisa ngobrol. Ya, kayak gini, kayak aku ngobrol sama teman-teman. Teman-teman pakai Zoom-nya teman-teman di rumah gitu ya, pakai internetnya teman-teman di rumah. Aku juga pakai Zoom ke sendiri. Nah, ketika aku ngobrol ini, aku minta tolong Zoom-ku buat nyebarin suaraku ke device-nya teman-teman. Ya, itu pakai API. Gitu guys. Mas Tri ini. Biasanya di pembuatan REST API ada domain Kak. Domain itu isinya untuk apa ya Kak? Domain. Isinya untuk apa? Maksudnya isinya gimana Mas? Isi apa tuh maksudnya? Kalau sepengetahuanku domain ini mungkin yang lokal host gitu ya, atau mungkin nama webnya gitu ya. Maksudnya domain ada folder domain itu untuk apa? Oh, oke. Ini masuknya ke desain pattern, Mas. Desain pattern yang kemarin. Ada pattern yang pakai dia directory domain. Kayak gini misalkan ya. DDD ya, domain driven design ya. Jadi nanti ada directory domain sendiri gitu ya. Ada model.
Nah, domain ada, maksudnya ini kan, bener nggak? Itu kalau itu masuknya ke desain pattern kemarin. Nah, oke. Kalau mau pakai ini boleh sih, pakai DDD. Domain driven design. Nah, domain ini isinya nanti sebentar. Mana nih? Kok nggak ada? Create. Ini gini. Ada teknologi namanya mana sih? Domain. Mana ya? Domain-driven design is a way of structuring or modeling the software after the domain it belongs to. What it means is that a domain first has to be considered for the software that is written. The domain is the topic or problem that the software intend to work on. Jadi kayak services menurutku kayak kalau punya aku ngartinya sebagai service gitu sih Mas. Jadi atau use case kemarin yang aku kasih tahu. Jadi kita tuh mau ngapain di domain ini gitu ya. Mungkin gitu sih. Nih ada nih yang bikin nih. Salman Abdul Qahar. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian betul mirip service atau use case. Jadi domain tuh kayak gitu. Nah, ini domain driven design. Dalam DDD kita memastikan bahwa fokus menyelesaikan masalah bisnis yang real dengan cara optimal dan efisien. Service dan metode yang kita buat untuk menyelesaikan masalah dibuat sangat spesifik untuk menyelesaikan masalah bisnis. Oke, masih bingung? Lanjut ke contoh realnya. Sesuaikan dengan bisnis logic, literally. Saat mengimplementasikan bisnis logic, jangan berpikir tentang atribut setter dan getter di setiap atribut tersebut. Tetapi kita berbicara dengan kebutuhan bisnis yang dengan stakeholder. Mereka akan bilang dengan kriteria, saya mengaktifkan produk salon Maknyus, bukan saya set atribut aktif pada produk salon Maknyus dengan nilai true, bukan. Tapi produk activate. Oh, oke. Jadi secara otomatis. Jadi misalkan ketika activate ya udah, jadi otomatis produknya akan diaktif gitu. Produk yang ditunjuk atau yang di instance gitu. Nah, nih. Konsep modelnya ada konteks, ada domain, model, ubiquity language. Kalau domain, a sphere of knowledge, ontology, influence, or activity, the subject area to which the user applies program in the domain of the software. Nah ini domain movie, kita lihat ya. Kita lihat dari coding nih, kita kita cek. Ada internal, ada movie. Mana domainnya? Halo, moshi. Kok nggak ada directory domain? Gimana sih? Kok jadiin satu? Aduh, parah nih. Mana directory domainnya mana? Domain movie.go, main.go movie. Ini di bucket domain, di sini kita akan menyimpan model dan interface dari use case masing-masing domain. Hanya akan mengenali model dari interface domainnya. Tapi tidak tinggal mengimplementasinya. Kalau di sini contohnya domain adalah entity sama interface. Interface dari service-nya, ya, use case-nya, gitu guys. Nah, implementornya di mana? Sebentar, ini implementor dari service-nya di mana use case-nya? Oh, di package use case. Oke. Nah, gitu doang, Mas. Sebenarnya kayak use case doang sih. Cuma mindah ininya doang. Mindah interface-nya doang gitu, Mas Tri. Ya, mirip service atau use case. Gitu. Tapi malah entity atau model dijadiin satu sama domainnya sih.
Ya nggak masalah, sama aja kok. Oke, sip. Ada lagi yang mau bertanya tentang clean arsitektur? Boleh, tentang apapun boleh. Yang nggak boleh tanya yang tentang pemilu ya guys, jangan aku pusing. Tentang coding apapun boleh, mau tanya tugas kuliah boleh gitu ya. Tapi kalau suruh desain nggak mau guys, pusing. Kalau bisa ya tentang pemrograman aja, boleh tentang pemrograman apapun atau mungkin tentang use case atau waduh, saya tidak. Nanti off the record aja. Serem kalau ngobrol itu. Takut diblokir di YouTube. Lanjut guys. Nah, jenis-jenis API ini. Ada REST API, ada SOAP API, ada GraphQL API, ada JSON API. Ada juga yang baru itu, apa nih? Ada RPC guys. Nah ini, Remote Procedure Call. Oh, protokolnya ding. Oke, berarti jenis API-nya tadi ada 4 ya. Ada REST, SOAP, GraphQL, sama JSON. Nah, kita belajar dari REST dulu. REST yang sering dipakai sekarang ya. REST API. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar REST itu apa gitu ya. Nah, itu REST itu ini guys. Representational State Transfer. Adalah jenis API yang berbasis pada prinsip-prinsip constraint REST. Nah, REST API menggunakan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE untuk mengakses dan memanipulasi sumber daya melalui endpoint yang unik. Dalam REST API dikirimkan dengan format seperti JSON atau XML. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalkan kita tahu REST API, oh REST API, oke, udah tahu nih dia pakai HTTP, bisa HTTPS gitu ya. Dan dia ada verb-nya gitu, ada get, post, put, delete, patch, trace, connect, head, dan lain sebagainya, option gitu ya. Ada banyak gitu. Nah, tapi bedanya apa? Antara ini bedanya paling apa ya? Beberapa sih kalau si SOAP ini mungkin protokolnya gitu ya. Kalau GraphQL paling cara untuk payloadnya mungkin beda gitu ya. JSON ini payloadnya juga guys. Kalau yang 1, 2 ini bedanya adalah payload. Kalau ini bedanya protokolnya sama apa namanya responnya gitu. Nah, ada SOAP nih, SOAP API, bukan sabun ya guys ya, tapi benar-benar SOAP. Simple Object Access Protocol. Singkatannya itu bukan sabun. Simple Object Access Protocol. Oke, adalah REST jenis API yang menggunakan protokol SOAP. Ya, ada protokol SOAP untuk mengkomunikasi antara aplikasi. SOAP API menggunakan format XML. Kalau ini cuma khusus buat XML doang, guys. Ya, untuk mengirim permintaan dan menerima respons. Jadi request-nya adalah XML, responnya harus XML juga. Gitu. Tapi kalau yang JSON yang atas ini, kita bisa request-nya pakai JSON, hasilnya XML itu bisa. Tapi ya ngapain? Kalau bisa sama gitu ya guys ya. Aneh-aneh aja. SOAP API sering digunakan dalam lingkungan enterprise dengan standar yang ketat dan komunikasi yang kompleks. Kalau dulu itu banyak sih perusahaan yang masih pakai SOAP, tapi sekarang udah mulai pada pindah ke REST API gitu guys. Ada yang udah pakai GraphQL, ada yang udah pakai RPC juga. Tergantung perusahaannya, tergantung enterprise-nya. Tapi kalau masih pakai SOAP, biasanya emang karena apa ya? Karena udah jalan lama dan itu udah paling stabil untuk penambahan fitur atau pengembangan agak sulit karena developernya udah kecil gitu ya. Makanya sering kesusahan juga perusahaan yang mau migrasi dari SOAP ke REST atau bahkan mau ngembangin si SOAP ini karena kayaknya udah pada ninggalin teknologinya gitu. Tapi sebenarnya SOAP ini bagus juga guys. Nggak jangan bilang oh SOAP udah lama dan lain sebagainya, enggak. SOAP bagus juga guys. Kalau mau nyoba silahkan. Tapi untuk sekarang udah
semuanya udah pakai REST API ini, atau bahkan udah pakai GraphQL atau mungkin udah pakai RPC tadi, gitu ya. Nah, di sini ada GraphQL API, GraphQL ya, GraphQL. QL itu adalah query language ya. Adalah jenis API yang menggunakan bahasa query ya. Jadi kita mengquery nih ke apa namanya ke servisnya pakai GraphQL gitu ya. Untuk mengambil dan memanipulasi data, kita bisa ngambil data pakai GraphQL, kita bisa nginputin data, ngedit data, delete data pakai GraphQL juga. Nanti kita akan belajar ini juga insya Allah. GraphQL API memungkinkan klien untuk mengatur jenis data yang ingin mereka terima dari server, menghilangkan kebutuhan untuk multiple API endpoint. Jadi misalkan nih kita mau, jadi enaknya pakai GraphQL tuh gini guys. Kita pakai satu endpoint, satu path ya, untuk semua kebutuhan. Nah, keren kan? GraphQL bisa gitu. Jadi tergantung apa GraphQL yang kita kirim. Jadi kita bisa get, bisa post, bisa put, bisa patch, bisa delete ke satu endpoint yang sama, ke /user doang. Pakai parameter dari query GraphQL tadi. Mau ngambil data, ya udah GraphQL get data dari user ini. Mau nginputin data, ya udah ngirim GraphQL untuk nginputin datanya apa dari usernya. Mau ngedit, bisa. Kirim aja ID usernya apa, user yang mau diedit yang mana, isinya yang mau diedit apa, gitu. Mau delete, bisa. Kirim aja parameter untuk delete, gitu ya. Nah, itu adalah GraphQL. Enak banget kalau pakai GraphQL nanti. Nanti coba bandingin ya antara REST API sama GraphQL. Tapi untuk pengembangannya agak lebih butuh effort dikit untuk GraphQL ini, ya. Tapi untuk nanti kalau udah hasilnya udah benar, kita implementnya udah bagus gitu ya. Untuk penggunaannya akan lebih gampang, memudahkan untuk front end banget gitu. Tapi untuk pengembangan backend-nya, biasanya API yang gampang untuk ngirimnya pasti proses di belakangnya pasti lebih sulit gitu. Nah, itu adalah triknya. Ya, gitu. Sesuatu yang diakses dengan gampang pasti mendapatkannya dengan yang hal yang sulit gitu. Sesuai dengan filosofinya gitu ya. Filosofi kopi gitu ya. Lanjut. JSON API. JSON atau JavaScript Object Notation. API adalah jenis API yang menggunakan format data JSON untuk pertukaran informasi antara aplikasi. JSON adalah format yang data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diproses oleh komputer. JSON API memungkinkan aplikasi untuk mengirimkan permintaan dan menerima respons dalam format JSON, yang kemudian kita dapat proses dan ditampilkan kepada pengguna. Kayak gini. Nah, ini adalah contoh apa ya? Flow dari API. Ada database ya, ada business logic atau service gitu ya, ada API, terus ada device nih, ada Chrome, ada Firefox, ada Edge, ada Windows, ada Android, ada iOS. Ya, dia bisa ngambil data dari database pakai API, diproses oleh business logic atau service, terus buat ngambil data dari database. Kayak gitu. Jadi fungsinya API ini untuk menjembatani antara multiple environment ini ya. Ada environment browser, ada environment desktop, ada environment Android kayak gitu ya. Nah, ini tadi adalah fungsi dari API. Ada jenis-jenisnya, ada komponennya, ada API. Nah, kita udah kenal nih sama API ya. Oke. Sip, selanjutnya teman-teman nanti silahkan baca lagi tentang API gitu ya, diperdalam lagi apa itu API gitu ya. Mau belajar tentang GraphQL dulu boleh, mau belajar tentang REST API boleh gitu ya. Nah, sebenarnya API nanti ada banyak banget jenisnya. Nah, teman-teman nanti coba cari-cari di internet, silahkan pelajari sendiri gitu ya. Nah, nanti akan ada modul ke-7 nih teman-teman. Oke, semoga udah diupload belum ya. Mungkin besok guys, karena udah malam juga. Sip, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Nanti kita akan lanjut ke bagaimana API itu bekerja. Kita akan belajar tentang client versus server, web server dan web service, request sama response. Kita tahu URL ya. Kita perdalam lagi tentang implementasinya SOAP, REST, JSON, GraphQL. Terus baru kita ngoding struktur project backend-nya. Gitu ya.
Masih beberapa pertemuan untuk bikin API ini. Takutnya teman-teman bingung kalau nggak tahu teorinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Halo, kok nggak bisa subscribe? Waduh, Zoomku. Tidak. Zoomku. Tidak. Halo, guys. Zoomku nge-lag, guys. Halo, guys. Bentar, guys. Zoomku hang. Halo, halo, guys. Sorry. Zoomnya itu apa namanya? Waduh, aku nggak bisa. Oh, oh, ya. Mbak Dia bisa ngasih akses aku jadi host nggak? Soalnya tadi hang. Sorry. Thank you. Yeay, ini masih recording kan? Sip, mantap. Oke, guys. Sorry, barusan ada kesalahan teknis. Teknik. Oke, ada yang mau ditanyain dulu, guys? Tentang API, apapun itu boleh silahkan. Saya, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Nggak ada? Serius? Sedih aku. Sedih pola. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri saja, guys. Silahkan dibuka kameranya untuk foto-foto bersama Nagita, Slavina, Sira. Halo, guys. Open cam, guys. Foto. Halo. Allahu Akbar, Mas Panji. Itu foto siapa? Ayo, lay. Astagfirullahaladzim, kaget. Guys, jangan gitu, guys. Kaget aku. Udah mengnya Debbie banget. Yuk, yang bisa open cam yuk. Mbak Rahma, Mbak Rafita, Mas Tegar, Mbak Umaira, Mas Andre, Mas Tri, Mbak Vidya, Mas Adit, Mas Rizky, Mas Dava, Mbak Dia, Mas Panji, jangan gitu, Mas. Serem, Mas. Ya Allah.
Mbak Nabila ini juga nih. Ah, itu mainnya ide banget. Mbak Nabila nggak pernah open cam. Ih, jahat. Open cam yuk, 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 yuk. Mainnya bikin nightmare. Kangen aku ya, Kak. Apa sih? Memang berkat Panji. Memang. Udah nih, ini doang. Astaga, jahat. Syah. Mbak Rafita fotonya tempat tidur doang, ya kan? Nggak ada orangnya. Mas Andre hitam doang, Mbak Mairaha doang, Mas Tegar, Mbak Rahmah, Mbak Vidya, Mas Adit, Mas Rizky, Mas Dafa. Tapi aku ada kok Kak, depan layar laptop. Tapi nggak ada orangnya. Seperti kenal backgroundnya. Background apa tuh? Wih, Mas Dimas lagi nongki. Ngopi, Mas. Iya, Kak. Wih, mantap. Nongki sama kelepas kelepus. Jos. Backgroundnya Mbak Afita mana sih? Sepertinya kenal apa itu? Emang background apa sih? Dari dulu backgroundnya itu perasaan. Oke, ya udah, karena udah semakin malam, biar teman-teman bisa istirahat juga. Oke, kita mulai ya untuk fotonya, guys. Astagfirullahaladzim, Mbak Nabila, please. Aku nggak mau malam ini nggak bisa tidur. Kalau sampai matanya gerak tak colok mana? Nih, tak colok nih, tak tutupin lah. Serem, guys. Oke, 1, 2, 3. Oke. Allahu Akbar. Tangan doang Mas Tegar. Oke, sip. Satu lagi. 1, 2, 3. Nice. Oke. Udah dibilang itu yang bikin nightmare memang. Oke, guys. Thank you buat malam ini. Selamat istirahat dan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Selamat malam. Makasih.